Yusuf, yang mana Nabi Yusuf itu ketika ditemui oleh Nabi dalam keadaan rupa yang amat sangat elok, tampan banget orangnya. Kata Syekh Nawawi, fa'in qulta husnu Yusuf wa jamaluhu qad iftutina bihi. Jika engkau mengatakan ketampanan Nabi Yusuf dan keelokan Nabi Yusuf itu menjadi fitnah. Jadi Nabi Yusuf tampan, elok, rupawan, cuma ketampanannya itu menjadi fitnah. Di mana fitnahnya? Ala tara ila niswati haitsu tukinna bi jamalih wa qata'na aydiyahun. Tidakkah engkau melihat atau tidakkah engkau tahu ceritanya bahwa ketampanan Nabi Yusuf itu menjadi fitnah di tengah-tengah kaum wanita? Karena ketampanan Nabi Yusuf sehingga perempuan-perempuan bisa memotong tangannya tanpa terasa. Jadi ceritanya kemarin sudah diceritakan bahwa Siti Zulaikha, orang tua angkat atau mama angkat sekaligus majikan dari Nabi Yusuf, karena sudah lama memelihara Nabi Yusuf hingga Nabi Yusuf dewasa, kian dewasa kian tampan orangnya. Maka akhirnya Zulaikha pun tidak bisa menahan rasa keinginannya dengan Nabi Yusuf. Pada suatu hari Siti Zulaikha mengajak Nabi Yusuf untuk berbuat zina. Cuma Nabi Yusuf menolak. Nah, berita itu tuh tersiar di tengah-tengah kerajaan di Mesir. Kalau istilah kita sekarang, istri-istri pejabat, pokoknya di antara ibu-ibu pejabat itu sudah menjadi buah bibir omongan sesampean orang bahwa Zulaikha jatuh cinta dengan anak angkatnya sendiri. Kalau bahasanya memalukan sekali. Cuma apa yang disambat oleh orang istri-istri pejabat di Mesir, Siti Zulaikha ini apa? Ada dari mana? Akhirnya Siti Zulaikha membuat jamuan makan. Nah, jamuan makan itu spesial yang disediakan adalah buah-buahan. Yang buah-buahan itu dimakan dengan cara dikupas dulu. Ya kalau istilah kita di sini ya mungkin mangga, gampang lah. Intinya mengupas gitu, karena makan buah gitu. Maka pada waktu yang sudah ditetapkan, datanglah istri-istri pejabat Mesir itu memenuhi undangan Siti Zulaikha. Mereka pun dihidangkan buah-buahan serta pisau yang tajam. Nah, ketika mereka asik mengupas buah, ketika itulah Siti Zulaikha menyuruh supaya Nabi Yusuf keluar berjalan di tengah-tengah wanita-wanita tersebut. Nabi Yusuf sudah tampak, dibingkigi pula. Dia dipakai dengan pakaian yang tidak tambah lagi tampan. Ketika perempuan-perempuan pejabat Mesir itu sedang menikmati buah-buahan yang dikupas, Nabi Yusuf lewat. Nah, ketika lewat itulah mereka memandang Nabi Yusuf terpesona. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahu. Faqulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ketika melihat Nabi Yusuf, itu perempuan-perempuan itu berkata, ma hadza basyara, ini kan manusia,
In hadza illa malakun karim. Ini malaikat, bahasa kita ini malaikat yang turun dari langit ujar perempuan-perempuan tersebut. Jadi ketika melihat tanpa terasa wa qatta'na aydiyahun, mereka itu memotong menyayat tangan mereka. Bukan buah lagi yang dikupas, tapi tangan yang disayat-sayat. Tanpa terasa tangan tersayat karena melihat keelokan Nabi Yusuf. Sampai keringat lagi di tangan. Bis memboy darah, meletak-letak darah. Berarti saking tampannya Nabi Yusuf itu menjadi fitnah. Perempuan yang memandang tanpa terasa memotong tangan mereka saking terpesona dengan ketampanan Nabi Yusuf. Setelah kejadian itu barulah Siti Zulaikha yang baik. Nah, ya Zulaikha hanya sekali melihat apakah tangan aku ini tiap hari melihat kayak bakal hancur hati ini. Itu melihat ketampanan Nabi Yusuf. Apakah ada tahan manakan hasrat rumunganku sekali melihat tak tangan bagiannya kok hari-hari seorang melihat terus. Jadi artinya ketampanan Nabi Yusuf itu sampai membuat fitnah di tengah-tengah istri-istri pejabat Mesir. Saking tampannya. Sementara Nabi kita kan ada yang kejadian tadi itu. Perempuan Quraisy ketika itu gak ada dalam pingsan-pingsan tatak tangan melihat ketampanan Nabi gak ada. Padahal Nabi kita itu lebih elok, lebih rupawan, lebih tampan daripada Nabi Yusuf. Cuma ketampanan Nabi itu tidak sampai membuat fitnah seperti fitnah yang terjadi ketika di masa Nabi Yusuf. Jadi sebenarnya tampan mana itu? Kalau dilihat sekilas tampan Nabi Yusuf, karena pembiniannya gila-gila sampai tatak tangan. Nabi kita kan ada suara tatak tangan. Maka Imam Al-Qurtubi menjawab, qala Al-Qurtubi, inna tamama husnihi lam yadhhab lana illa dhahara lana lamma adaqat a'yunana an-nadhra ilaih. Kata Imam Al-Qurtubi, sesungguhnya kesempurnaan dari ketampanan Nabi itu tidak ditampakkan untuk kita, tidak diperlihatkan, tidak dilahirkan ketampanan Nabi. Kenapa? Illa dhahara lana lamma adaqat a'yununa an-nadhra ilaih. Kalau seandainya ketampanan Nabi itu ditampakkan bagi kita, tentu tidak akan mampu mata yang memandang kepada ketampanan Nabi. Jadi memang ditutup, tidak dizahirkan ketampanan Nabi. Kalau seandainya dizahirkan, mata kita ini kada sanggup memandang itu saking tampannya. Fa'adamu zuhurihi lutfun minallahi bina. Maka ketampanan Nabi yang tidak dizahirkan itu adalah lutfun minallahi bina. Itu berupa kelembutan Allah terhadap kita. Wa illa lam yastati' ahadun minad dahsyati min husnihi wal iftitani bihi naqla mas'alatin wahidatin min syar'ihi. Kalau seandainya ketampanan Nabi itu dizahirkan, maka tidak akan mampu seseorang pun untuk mengutip satu permasalahan dari syariat Nabi, karena kekaguman dari ketampanan Nabi dan fitnah yang akan terjadi. Artinya, kalaupun seandainya para sahabat ketiga itu mampu memandang ketampanan Nabi, tentu mereka kagum terpesona, sehingga mereka tidak bisa lagi mengutip satu masalah pun dari apa yang Nabi sampaikan. Mungkin Al-Quran, hadis Nabi sampai sekarang tidak ada. Kenapa? Saking terpesonanya memandang ketampanan Nabi.
Akhirnya apa yang disabdakan Nabi, apa yang disampaikan Nabi wahyu turun. Para sahabat kadang bacaan hafal gitu, kadang bacaan ingat lagi. Kenapa? Saking terpesonanya dengan ketampanan Nabi. Makanya ketampanan Nabi itu tidak dizohirkan. Kalau dizohirkan itu fitnahnya sampai ke kita. Artinya sampai ke kita apa? Karena tahu di Al-Quran, kita tahu di hadis lagi. Nabi sampaikan hadis, Nabi sampaikan Al-Quran. Tapi para sahabat kadang dengar lagi, kadang hafal lagi. Kenapa? Terpesona dengan memandang ketampanan wajah Nabi. Jadi makanya ketampanan Nabi itu tidak dizahirkan. Jadi itu lutfun minallahi bina. Itu kelembutan rahmat Allah kepada kita. Andai kata ketampanan itu dilihat, para sahabat kita ingat lagi menghafal apa yang disabdakan Nabi, apa yang disebut Nabi ini firman Allah. Kenapa? Karena ketampanan Nabi Yusuf saja sampai-sampai perempuan-perempuan ketika itu menatap tangan kada sadar lagi, menghiris-hiris tangan kada sadar lagi. Kenapa? Saking nikmatnya memandang keelokan kerupawanan Nabi Yusuf sampai kada sadar lagi darah bercucuran di tangan. Apalagi Nabi kita ketika Nabi dizohirkan ketampanannya, itu apa Nabi sambat, apa petuah Nabi, apa Nabi sampaikan tuh seakan-akan tadinya ada dengar begini, saking menikmati. Makanya ketampanan Nabi, kata Imam Al-Qurtubi, itu tidak dizohirkan. Kalau dizohirkan, fitnahnya sampai ke kita. Bukan di masa sahabat, sampai ke kita. Sampai ke kita apa? Kalau tahu di Al-Quran, di hadis Nabi begini. Walidzalika qala Sayyidi Umar bin Farid min Bahril Khafif. Dari karena itulah seorang penyair berdendam, bernasyid, yaitu Sayyidi Umar bin Farid. Kata Sayyidi Umar bin Farid dalam syairnya, bijalalin hajabathu bijalal qala wasta'zaba al-'adzabu hunaka. Dengan ketampanan yang ketampanan itu didinding, dihijab oleh kemuliaan, sehingga andai kata ketampanan itu nampak bagi kita, tentulah siksaan akan menjadi tawar dan berasa lagi gitu. Jadi andai kata ketampanan Nabi itu dimazharkan, ditampakkan, maka ketika ada orang yang memandang, dicatokkan ke dalam rasanya, saking apa nikmatnya memandang ketampanan Nabi, dicatok, dipukuli lagi ke dalam rasanya. Jadi menjadi tawar siksaan, artinya kada berasa lagi siksaan apapun. Sedangkan Nabi Yusuf aja, perempuan-perempuan yang mengiris tangan kada merasa. Apalagi ketika ketampanan Nabi itu dizahirkan, nang melihat itu dicatokkan kepalanya kada merasa lagi, kepalanya kada catok. Saking nikmatnya memandang ketampanan Nabi. Nah, makanya dijawab oleh Imam Al-Qurtubi, ketampanan Nabi Yusuf itu diketahui lebih tampan di antara semua nabi, cuma Nabi kita yang lebih tampan. Kenapa? Kalau dilihat sekilas tampan Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf sampai menjadi fitnah di tengah-tengah wanita di masa itu. Ketampanan Nabi tidak seperti itu, karena ketampanan Nabi di mastur, di dinding, ditutup. Wa min hadza zahara iftitanun niswati bi jabali Yusuf. Dari keterangan di ataslah maka ditampakkanlah fitnah di tengah-tengah wanita dengan ketampanan Nabi Yusuf. Faqad kana idza marra bil tariqi yura wajhi 'ala al-judrani wal haytani wal abwabi kasyamsi. Jadi
ketampanan Nabi Yusuf itu menjadi fitnah di tengah-tengah kaum wanita. Diceritakan idza marra fil tariq yuradu wajhihi 'ala al-judrani wal haytani wal abwab kasyams. Apabila Nabi Yusuf itu lewat di jalan, maka cahaya nur dari wajahnya itu memancar sampai memantul ke dinding-dinding bangunan, tembok-tembok bangunan, dan ke pintu-pintu rumah. Kasyamsi, seperti matahari. Jadi pucuk-pucuk tampan. Dan dizahirkan cahaya wajahnya Nabi Yusuf itu sampai mantul ke dinding, mantul ke tembok-tembok dan pintu-pintu rumah. Kasyamsi, seperti matahari. Wa nuru nabiyina wa jamaluhu masturun bi jalalih. Sedangkan nur cahaya Nabi kita serta ketampanan Nabi kita mastur, tertutup, dinding dengan jalal kemuliaan Nabi. Falam yuktuti nabihi kama waqa'a Yusuf. Dan karena ketampanan dan nurnya Nabi itu mastur, tertutup, sehingga tidak membuat fitnah sebagaimana fitnah yang terjadi di masa Nabi Yusuf. Wal hikmatu fi laqihi sallallahu alaihi wasallam bi Yusuf fi samai sadisah. Adapun hikmah pertemuan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Yusuf di langit yang ketiga, hikmahnya apa? Anna Nabiyya alaihi salam waqa'a lahu fi sanati salisati halatun tushbihu halata Yusuf. Bahwa hikmahnya bahwasanya keadaan Nabi itu terjadi sebagaimana terjadinya keadaan yang menimpa Nabi Yusuf. Jadi pada tahun yang ketiga Hijrah ada suatu peristiwa yang menimpa keadaan Nabi, sebagaimana peristiwa itu pernah terjadi pada masa Nabi Yusuf. Sama dahulu ketika Nabi bertemu dengan Nabi Adam, hikmahnya apa yang terjadi pada Nabi Adam juga terjadi pada Nabi kita. Ketika bertemu dengan Nabi Isa, bahwa apa yang terjadi pada Nabi Isa juga bakal terjadi terhadap Nabi kita. Begitu pula di tahun yang ketiga ada suatu peristiwa yang terjadi pada diri Nabi, dan peristiwa itu mirip serupa dengan kejadian yang terjadi pada Nabi Yusuf. Wahia ghazwatul Uhud. Peristiwa yang terjadi itu ketika terjadi pada peperangan Uhud. Wa kushi'a fiha qatluhu alaihi salam. Dalam peristiwa perang Uhud, maka tersiarlah berita Nabi sallallahu alaihi wasallam gugur, terbunuh dalam perang Uhud. Wa hasala lil muslimin al-huzn wal asif, sehingga menyebabkan di tengah kaum muslimin rasa sedih dan duka cita ala faqdi nabiyyin, karena ketiadaan nabi mereka. Falamma ra'ahul muslimuna hayyan hasala lahumus surur wal nadhr wal dhafar. Manakala kaum muslimin ketika itu melihat bahwa Nabi masih dalam keadaan hidup, maka nampaklah pada diri mereka kegembiraan, kemenangan, juga keberhasilan. Kama waqa'a Yusuf min huzni Yaqub alaihi wal asif wa fi'li ikhwatihi alladhina akhrajuhu thumma ظفر بهم وصفح عنهم وقال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. Jadi
Kejadian yang menimpa Nabi Yusuf juga terjadi pada Nabi. Terjadinya pada Nabi yaitu ketika peristiwa perang Uhud. Dalam perang Uhud Nabi disiarkan, dipiralkan berita bahwa Nabi mati terbunuh. Maka ketika itu kaum muslimin pun bersedih duka cita. Ketika kaum muslimin mengetahui bahwasanya Nabi rupanya masih hidup, maka mereka pun gembira dan mendapat kemenangan serta keberhasilan dalam peperangan. Hal itu terjadi pada masa Nabi Yusuf. Terjadinya apa? Min husni Yaqub alaihi wal asif. Duka cita dan kesedihan Nabi Yaqub dikarenakan perbuatan-perbuatan saudara Yusuf yang mereka mengusir Nabi Yusuf dari tengah-tengah mereka, yang pada akhirnya Nabi Yusuf berhasil menundukkan mereka dan memaafkan mereka. Dan Nabi Yusuf berkata kepada saudaranya, la tasriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum. Tidak ada cercaan atas kalian pada hari ini. Semoga Allah mengampuni kalian. Wa kana nabiyuna akhrajahu Quraisyun min bainihim. Seperti itu juga kejadian yang terjadi pada diri Nabi kita yang diusir oleh orang Quraisy di tengah-tengah mereka. Wa nasabu lahul habba wa aradu ihlakahu. Orang Quraisy memerangi Nabi dan mereka bermaksud hendak membinasakan Nabi. Wa dhafara bihim bi ghazwatil Fath. Yang pada akhirnya Nabi pun berhasil menundukkan mereka pada peristiwa perang Fath, yaitu perang penaklukan kota Mekah. Wa safaha anhum, dan Nabi memaafkan mereka. Wa Nabi bersabda, aqulu kama qala akhi Yusuf la tasriba alaikumul yawm. Nabi bersabda, aku akan berkata sebagaimana saudaraku Yusuf berkata, la tasriba alaikumul yawm. Tidak ada cercaan bagi kalian pada hari ini. Ceritanya begini, Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf, hikmahnya bahwa apa yang menimpa tentang Nabi Yusuf juga kelak akan menimpa Nabi. Apa yang menimpa Nabi Yusuf ini? Nabi Yusuf diusir oleh saudara-saudaranya dari tempat asal kediamannya, yaitu di tengah-tengah bangsa Kan'an. Bangsa Kan'an yang ada di Syam, Syria sekarang. Itu Nabi Yakub di sana. Karena kedengkian saudara-saudara Yusuf terhadap Nabi Yusuf, karena mereka merasa Nabi Yusuf ini amat sangat disayangi oleh orang tuanya Nabi Yakub. Akhirnya mereka pun membuat siasat hendak mencelakai Nabi Yusuf. Jadi ketika itu minta izinlah kepada Nabi Yakub untuk membawa Nabi Yusuf main-main. Nabi Yakub kena berikan, karena dipaksa oleh anak-anaknya. Akhirnya Nabi Yakub mengizinkan saudara-saudara Yusuf mengajak Nabi Yusuf main-main. Rupanya ketika sampai di tempat yang sudah direncanakan mereka, nah disitulah Nabi Yusuf itu betul-betul dipukuli oleh saudara-saudaranya, abang-abangnya. Jadi Nabi Yusuf itu dipukuli. Rupanya ketika dipukuli ada satu dari abangnya Nabi Yusuf, itu saudara tertua namanya Lawi, merasa kasihan dengan keadaan Nabi Yusuf yang dipukuli oleh saudara-saudaranya. Maka kata abang tertua dari Nabi Yusuf menyambat kepada yang lainnya, jangan kita bunuh Nabi ini, jangan kita bunuh Yusuf, nanti kita dikasihannya. Cuma yang lain itu juga membunuh, jangan dibunuh, kasihannya. Akhirnya
Ya Nabi Yusuf itu dibuang ke sumur. Setelah dibuang di sumur, tidak lama datanglah musafir yang kehausan menimba air. Ketika timba dijatuhkan ke dalam sumur, diangkat berat. Rupanya ketika sampai ke atas ada seorang kanak-kanak yang tampak bukan main, cuma berdarah-darah akibat dibukuli. Nah, diambilnya. Ketika diambil, rupanya saudara-saudara Yusuf itu mengintaikan, mengintip di celah-celah bukit. Ketika si musafir mengambil, baru mereka datang. Ujar mereka, ini hamba kami, budak kami. Kalau kau hendak bawa, ya Allah, kami jual. Padahal nanti kecurangan. Akhirnya Nabi Yusuf pun dijual oleh abang-abangnya. Setelah dijual oleh abang-abangnya, pulang ke rumah. Sebelum itu disembelihlah bat domba, diambil pakaian Nabi Yusuf, lalu dilumuri dengan darah, dibawa ke rumah orang tuanya Nabi Yakub. Disambatnya bahwa Yusuf dimakan serigala. Ketika itu Nabi Yakub bukan main sedihnya. Jadi bukan main sedihnya Nabi Yakub itu, hari-hari menangis sampai buta mata Nabi Yakub, sedih menangis berpisah dengan Nabi Yusuf. Sampai buta mata Nabi Yakub gara-gara menangisi Nabi Yusuf. Sebenarnya Nabi Yakub tahu bahwa anaknya Yusuf itu kada mati. Cuma istilahnya peristiwa jelas itu tidak diketahui pasti. Intinya yakin bahwa Yusuf anaknya tidak mati. Karena ketika itu ceritanya Nabi Yakub itu datang ke bukit di mana anak-anaknya bermain. Dipanggilnya semua serigala. Dan dipanggil datanglah semua serigala. Ini mukjizat Nabi Yakub. Dipanggil serigala, ditakuni siko-siko. Siapa yang makan anakku? Satu pun serigala itu tidak ada yang menjawab kami yang memakan. Tidak, kami tidak memakan orang. Itu mukjizat Nabi Yakub, pandir dengan serigala. Ditakuni siko-siko. Siapa yang makan anakku? Satu pun dari serigala itu menjawab kami tidak memakan. Nabi Yakub tahu sebenarnya Yusuf tidak dibunuh. Cuma kesedihan berpisah dengan Nabi Yusuf itu sampai buta mata Nabi Yakub. Bukan main sedihnya Nabi Yakub itu. Nah, peristiwa itu terjadi juga pada zaman Nabi kita pada tahun yang ketiga Hijrah terjadi perang Uhud. Perang Uhud itu kaum muslimin berperang dengan kaum Quraisy. Kaum Quraisy misinya beras dendam karena perang Badar kalah, perang Uhud beras dendam. Maka Nabi ketika itu menyuruh tukang pemanah 50 orang itu, kalau pergi haji kadang-kadang bukit rumah, bukit pemanah. Ada 50 orang disuruh Nabi diam di atas, jangan kemana-mana. Kami di bawah berperang, nak mana nggak ada kalah, kau di atas jangan turun. Rombonganmu di atas tetap menjaga di atas, kami di bawah berperang, nak mana nak kalah apa, kalian tetap di atas. Jadi ketika itu terjadi peperangan, dan peperangan itu sampai dipukul mundur dan pasukan musuh dipukul mundur. Jadi barang-barang bawaan ditinggalkan. Nah, kaum muslimin yang dibawa rami milih barang rampasan perang kalah. Rupanya yang di atas bukit melihat kawan berebutan, akhirnya turunan. Ketika itu pemimpin pemanah mengingatkan jangan turun. Ujar Nabi kita dari apakah di bawah yang turun, cuma masih turunan. Jadi sebagian kecil yang masih ada di atas bukit. Nah, ketika itulah pasukan pemanah itu diserang balik oleh kaum musyrikin. Ketika itu yang menyerang balik itu pasukan Khalid bin Walid. Ketika Khalid bin Walid belum masuk Islam, habislah ketitiran. Makanya ketika itu Nabi habis-habisan di bawah tuh berbagai macam tuh rintangan, nah dikeroyok gitu. Maka ada seorang
pemimpin perang Quraisy yang bernama Ibnu Qam'ah berhasil membunuh Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini pembawa panji kaum muslimin, bunuhnya. Kemudian sempat menebas Nabi di kepala, cuman karena banyak helm besi, topi besi Nabi, timpasnya kena helm besi helm itulah yang mengancam ke kening Nabi, habis mengoyi darah. Maka Ibnu Qam'ah berseru, ujarnya Muhammad sudah dibunuh. Habislah berita tersebar bahwa Nabi terbunuh. Ketika itulah kaum muslimin sedih. Kalau kita berperang Nabi kita meninggal, kita lagi berperang. Nah, macam-macam lah. Ada yang sibuk melarikan diri, ada yang pokoknya aku berperang marah Nabi gugur yang penting aku berperang ala kalimatillah. Yang intinya ketiga itu pasukan muslimin itu hancur, kacau balau, karena mereka temakan berita dari Ibnu Qam'ah bahwa Nabi Muhammad terbunuh. Rupanya itu strategi perang. Yang namanya perang, kalau sudah panglimanya mati, anak buah ketiteran pokoknya. Tapi ketika panglima perang itu masih hidup, anak buah keibaratnya tetap dalam perang. Maka peristiwa Nabi kita itu yang disiarkan terbunuh itu membuat sedih kaum muslimin. Namun ketika kaum muslimin melihat bahwa Nabi masih hidup, mereka gembira kembali. Begitulah juga Nabi Yakub, sedihnya bukan main karena anak-anaknya mengatakan Nabi Yusuf meninggal. Tapi ketika ia tahu Nabi Yusuf itu meninggal masih hidup, bukan main gembiranya Nabi Yakub. Kemudian juga dalam peristiwa perang Uhud itu gigi Nabi di gigi seririp pacol, jatuh ke lubang pingsan, ditarik oleh para sahabat, diangkat ke atas, sampai ke atas panah mau jadi batu-batu. Pokoknya kalau tidak dilindungi oleh para sahabat, istilahnya itu kaji zohirnya dia, bis mati terbunuh Nabi. Para sahabat yang menjadi benteng Nabi, menjadi perisai Nabi itu ada yang sampai 70 unting anak panah di belakang menangani supaya Nabi ada di panah. Nah, itu bukan main tuh Nabi. Gigi patah, kaning ini berdarah, baru lagi pingsan gugur ke lubang. Tapi ketika Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah, Nabi kada dendam. Nabi memaafkan orang Quraisy yang menyakiti Nabi ketika perang Uhud. Begitu juga yang terjadi pada Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf dipukuli oleh abang-abangnya, yang sampai pada akhirnya Nabi Yusuf menjadi menteri di Mesir, lalu diadili abang-abangnya di hadapan raja, mereka kada ngaku. Lalu Nabi Yusuf menceritakan kejadian itu, akhirnya mereka sadar bahwa yang di depannya adalah Nabi Yusuf. Mereka pun minta maaf dengan Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf gak bedas. Apa yang diucapkan Nabi Yusuf, la tasriba alaikumul yaum, tidak ada cercaan pada hari ini, semoga Allah memaafkan kalian. Begitu juga Nabi ketika Fathu Mekah, kafir Quraisy itu tuh semuanya tunduk sudah Nabi. Kalau bahasa kita dijentiki hidungnya kada melawan lagi. Tapi Nabi tidak melakukan itu. Tapi Nabi katakan seperti perkataan Nabi Yusuf, la tasriba alaikumul yaum, tidak ada cercaan atas kalian pada hari ini. Itu hikmah. Jadi hikmah pertemuan Nabi di langit yang ketiga dengan Nabi Yusuf, apa yang dirasakan Nabi Yusuf di masanya juga dirasakan Nabi. Di antaranya Nabi Yusuf dikatakan oleh abang-abangnya mati dimakan serigala. Nabi juga ketika perang Uhud disiarkan mati terbunuh. Kemudian Nabi Yusuf memaafkan
memaafkan perbuatan abang-abangnya yang telah menyakiti Nabi Yusuf. Nabi kita pun memaafkan orang-orang Quraisy yang telah menyakiti Nabi sampai pingsan Nabi ketika perang Uhud. Wa hukiya anna Bunyamina akha Yusuf syaqiquhu lamma qadima ma'a ikhwati ila Misra wa ukhidha lima wujida as-sa'u fi rahlihi wallahu a'lam bishawab. Insyaallah dalam pertemuan selanjutnya kita lanjutkan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ala hadhihi ya wa likulli insar ila hadratin nabi al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما نافعا وفهما وحفظا وهداية وتوفيقا. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.